Di sebuah perkantoran yang terletak di pusat kota, terdapat sebuah ruang arsip yang jarang sekali dikunjungi oleh karyawan. Dalam ruangan itu, terdapat banyak dokumen lama yang hampir terlupakan oleh waktu. Suatu hari, seorang karyawan muda bernama Raka ditugaskan untuk mengarsipkan dokumen-dokumen penting perusahaan. Raka, yang baru bekerja di perusahaan tersebut, merasa penasaran dengan ruangan arsip yang gelap dan penuh debu. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Saat mengamati tumpukan dokumen, ia menemukan sebuah berkas tua yang berbeda dari lainnya. Berkas itu berisi catatan-catatan yang tidak biasa, dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Dengan rasa ingin tahu yang makin besar, Raka membuka dokumen tersebut dan menemukan surat-surat aneh yang menceritakan tentang kejadian-kejadian misterius dan kejadian-kejadian yang seolah-olah diprediksi dengan tepat. Salah satu surat tersebut berbicara tentang kutukan dokumen terlarang yang bisa membawa petaka bagi siapa saja yang membacanya. Raka menganggap surat itu hanya lelucon atau cerita lama yang tak berarti. Namun, semakin malam, semakin ia merasakan kehadiran yang aneh di sekitar ruangan arsip. Suara berbisik mulai terdengar di telinganya, dan bayangan-bayangan di sudut matanya membuatnya semakin resah. Pada akhirnya, ketika bekerja hingga larut malam, Raka merasa ada sesuatu berbisik di telinganya. "Dokumen itu, jangan buka." Sekejap itu pula, seluruh lampu ruangan padam, dan hanya cahaya remang-remang dari layar komputer yang menemani Raka. Ketakutan mulai menghantui Raka, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk membawa dokumen itu pulang, untuk menyelidikinya lebih lanjut. Namun, kejadian aneh mulai menimpa Raka. Pintunya tertutup sendiri, dan suara bisikan tersebut makin jelas terdengar di rumahnya. Suatu malam saat Raka terlelap, ia bermimpi buruk tentang sosok misterius yang memperingatkannya untuk mengembalikan dokumen terkutuk itu. Ketika ia terbangun, ia menemukan dokumen itu terbuka di samping tempat tidurnya, dengan beberapa halaman yang sebelumnya kosong, sekarang penuh dengan tulisan tangan yang menyeramkan. Raka menyadari bahwa dokumen terlarang ini membawa petaka yang lebih besar dari yang ia kira. Meski dengan ketakutan yang mendalam, ia tahu bahwa harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum terlambat. Sejak malam ketika Raka menemukan dokumen yang terkutuk itu terbuka di sebelah tempat tidurnya, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk berkelanjutan. Kegelisahan menjadikannya sering terjaga hingga larut malam, dan bisikan-bisikan aneh seolah mengikuti setiap langkahnya. Keesokan harinya di kantor, Raka mendapati bahwa beberapa karyawan mulai kehilangan barang pribadi. Mulai dari pena hingga dokumen penting, hilang begitu saja seperti ditelan udara. Namun yang paling aneh adalah ketika salah satu kolega Raka, Maya, mengeluh bahwa dirinya sering mendengar suara-suara aneh saat berada di ruang arsip. Dengan rasa bersalah yang menghantui pikirannya, Raka mencoba mencari solusi atas kutukan ini. Ia memutuskan untuk sedikit demi sedikit menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sahabat sejatinya di kantor, Andi. Walau skeptis, Andi memutuskan untuk membantu Raka menyelidiki lebih lanjut tentang dokumen terkutuk tersebut. Mereka mulai menyelidiki asal mula dokumen itu dengan mencari informasi dari internet dan buku-buku di perpustakaan. Malam setelah malam, mereka akhirnya menemukan sebuah legenda tentang seorang penjaga arsip tua yang pernah bekerja di perusahaan tersebut bertahun-tahun yang lalu. Penjaga arsip itu terkenal sangat protektif terhadap dokumen-dokumen perusahaan, dan siapapun yang mencoba mengakses dokumen tanpa izinnya akan mengalami nasib buruk. Hingga suatu hari, penjaga arsip tersebut menghilang tanpa jejak dan meninggalkan dokumen terkutuk sebagai warisan teror bagi siapa saja yang berani menyentuhnya. Pengetahuan ini membuat Raka semakin merasa bersalah dan bertanggung jawab atas segala kejadian aneh yang menimpa rekan-rekannya. Selama penyelidikan mereka, Raka dan Andi menemukan sebuah catatan kuno yang memberikan petunjuk tentang cara menghentikan kutukan dokumen terlarang. Catatan tersebut menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan mengembalikan dokumen tersebut ke tempat asalnya dan melakukan ritual pemurnian. Namun, hal tersebut tidaklah mudah. Mereka harus melakukannya tepat pada tengah malam, ketika kekuatan kutukan berada pada puncaknya. Dengan hati yang berdebar dan rasa takut yang menguasai, Raka dan Andi bersiap untuk mengembalikan dokumen terkutuk tersebut ke ruang arsip pada malam berikutnya.
dan berharap dapat menghentikan teror yang telah mengganggu mereka. Malam itu, Raka dan Andi kembali ke kantor dengan tekad untuk menghentikan kutukan dokumen terlarang. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam saat mereka memasuki ruangan arsip yang sepi. Suasana ruangan semakin mencekam dengan cahaya redup dari satu-satunya lampu yang masih menyala. Mereka menyiapkan peralatan untuk melakukan ritual pemurnian, termasuk lilin, dupa, dan sebuah buku mantra yang mereka temukan bersama catatan kuno. Tepat pukul 11.59 malam, mereka menyalakan lilin dan membaca mantra pemurnian dengan penuh harap. Namun, saat jarum jam mencapai pukul 12 malam, suasana di ruangan berubah drastis. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang dan lampu padam seketika. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang goyah. Mereka mendengar suara-suara berbisik dari sudut ruangan, dan bayangan gelap mulai bermunculan di sekitar mereka. Raka dan Andi berusaha untuk tetap fokus pada ritual, tetapi kehadiran makhluk-makhluk gaib semakin mengganggu mereka. Tepat saat mereka hampir menyelesaikan mantra terakhir, suara teriakan mengerikan terdengar, dan sosok penjaga arsip tua muncul di hadapan mereka. Matanya menyala merah, dan wajahnya penuh amarah. Penjaga arsip itu menyuruh mereka untuk menghentikan ritual dan mengembalikan dokumen terlarang ke tempat asalnya. Namun, Raka dan Andi tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan melanjutkan ritual hingga selesai. Dengan keberanian yang tersisa, mereka terus membaca mantra meskipun suara-suara aneh semakin keras dan bayangan gelap semakin mendekat. Akhirnya, saat mereka menyelesaikan mantra terakhir, cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruangan dan makhluk-makhluk gaib serta penjaga arsip tua menghilang seketika. Ruangan arsip kembali hening dan dokumen terkutuk tersebut terbakar habis oleh api lilin. Raka dan Andi menghela napas lega, merasa bahwa mereka berhasil menghentikan kutukan. Namun, ketika mereka keluar dari ruangan arsip, mereka menemukan bahwa pintu depan kantor terkunci dan tidak bisa dibuka. Ketika mencoba mencari jalan keluar lainnya, Raka dan Andi mendengar suara berbisik yang kembali memanggil nama mereka.